Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera untuk pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Sahabat, pagi ini kita akan membahas satu topik yang juga penting dalam kehidupan pernikahan atau dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu bagaimana mengatasi kemarahan dalam hubungan suami istri. Topik ini diambil dari pertanyaan yang sering muncul, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kedamaian dalam hubungan kita meskipun menghadapi kemarahan. Kita akan membahas ini berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab dan juga memberikan contoh untuk membantu pemahaman kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kemarahan dan pengelolaan emosi sangat penting dalam hubungan pernikahan. Mari kita mulai dengan membaca satu ayat dalam kitab Efesus 4 ayat 26. Disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tentunya ayat ini tidak asing lagi di telinga kita ya. Kita sering mendengar ayat ini dikumandangkan agar ketika kita marah, jangan kita biarkan berlarut-larut sampai kita berbuat dosa atau berlarut-larut dipendam sampai pada hari berikutnya. Ayat ini menekankan pentingnya mengendalikan kemarahan kita agar tidak merusak hubungan di antara suami dan istri. Di sini juga disebutkan bahwa pengendalian diri adalah kunci utama dalam menjaga hubungan pernikahan yang sehat. Menurut American Psychological Association, pasangan yang mampu mengelola kemarahan mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan juga memuaskan. Kita bayangkan satu pasangan di Jakarta yang sering bertengkar tentang masalah ekonomi. Ketegangan dan kemarahan seringkali muncul ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dengan belajar mengendalikan kemarahan dan tidak membiarkannya berlarut-larut, mereka bisa menemukan cara atau solusi untuk bekerja sama. Kemudian, apa sih yang menyebabkan kita marah? Kemarahan seringkali merupakan respon terhadap ancaman atau frustasi. Ketika kita merasa terancam atau frustasi, kita cenderung marah. Ketika kita merasa sesuatu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, realita tidak berjalan sesuai ekspektasi, merasa tidak dihargai, merasa tidak didengar, merasa diabaikan, kita menjadi marah. Marah juga dapat disebabkan karena kelelahan, banyak kerjaan mungkin, kurang tidur, atau bahkan kita terlalu overthinking terhadap segala sesuatu di sekitar kita. Dampak dari rasa marah ini juga bisa sangat merusak kehidupan dan kedamaian dalam hubungan kita. Survei yang dilakukan oleh National Institute of Mental Health mengungkapkan bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan peningkatan risiko konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya dapat merusak hubungan dan berkontribusi pada perceraian. Ini juga dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Ada cerita tentang seorang suami di Surabaya yang selalu marah ketika pulang kerja karena stres di tempat kerja. Istrinya ini sering menjadi sasaran kemarahannya. Namun setelah mengikuti konseling pernikahan, suaminya belajar untuk mengenali penyebabnya, penyebab kemarahannya, dan ia berusaha mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasi stresnya. Mari kita dengarkan nasihat dari Salomo. Salomo memberikan nasihat yang sangat bijak tentang kemarahan di dalam Amsal 16 ayat 32. Mari kita baca bersama Amsal 16 ayat 32, katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Dan juga ada dalam Amsal 25 ayat 28. Kita baca juga bersama-sama. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dari dua nasihat Salomo ini kita lihat betapa pentingnya menguasai diri dan mengendalikan diri menghadapi kemarahan yang muncul. Studi dari Journal of Marriage and Family menunjukkan bahwa pasangan yang sering terlibat dalam pertengkaran tanpa resolusi cenderung mengalami stres yang lebih tinggi dan kesehatan emosional yang lebih buruk, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Ada satu ilustrasi. Ada satu pasangan di Bandung yang sering kali bertengkar karena perbedaan pendapat tentang cara mendidik anak. Suami mau anak dididik dengan tegas, sedangkan istrinya mau anaknya dididik dengan penuh kelemah lembutan. Perbedaan pendapat ini juga dapat memicu pertengkaran di antara suami istri. Suami marah jika melihat istrinya seperti terlalu lembut pada anak, dan takutnya anaknya menjadi manja, tidak tahan banting. Sebaliknya, istri sedih ketika melihat suaminya yang terlalu keras pada anaknya seperti tidak ada kasih. Namun, setelah pasangan suami istri mencoba merenungkan nasihat Salomo dan berdoa untuk kesabaran dan pengendalian diri, mereka belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan lebih baik dan mengatasi perbedaan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Kemudian, bagaimana caranya untuk mengendalikan kemarahan? Seperti yang disebutkan di awal pembahasan, Rasul Paulus dalam kitab Efesus 4 ayat 26 memberikan nasihat tentang bagaimana mengatasi kemarahan. Kita baca lagi tadi dari Efesus 4 ayat 26. Bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Paulus menganjurkan agar kita mengendalikan kemarahan kita dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Penelitian dari Journal of Family Therapy menunjukkan bahwa konseling pernikahan juga dapat membantu pasangan mengidentifikasi penyebab kemarahan mereka dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dengan lebih efektif. Seorang suami perlu belajar untuk berdoa dan merenung sebelum berbicara dengan istrinya ketika marah. Dengan cara ini, ia bisa mengendalikan emosinya dan tidak menyakiti perasaan istrinya dengan kata-kata yang kasar. Kemudian, mengapa juga kita jangan tidur dalam kemarahan? Waktu malam adalah waktu untuk istirahat dan pemulihan, serta untuk rekoneksi dengan Tuhan. Jika kita membiarkan kemarahan berlarut-larut, kita akan kehilangan kedamaian dan istirahat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Penelitian dari Journal of Religion and Health juga menunjukkan bahwa spiritualitas dan praktek keagamaan seperti berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh dapat membantu individu merasa lebih tenang dan lebih mampu mengatasi stres dan kemarahan. Bayangkan ada satu keluarga yang selalu berusaha menyelesaikan setiap pertengkaran sebelum tidur. Dengan cara ini, mereka bisa tidur dengan tenang dan bangun dengan hati yang damai. Dengan cara mereka memilih berdoa, dengan cara mereka bersaat teduh, mereka bisa tidur dengan tenang dan bangun dengan hati yang lebih ringan dan siap menghadapi hari yang baru. Mari kita bahas beberapa langkah praktis untuk mengatasi kemarahan. Yang pertama, kita dapat menarik napas dalam-dalam dan berdoa. Hal ini dapat membantu kita menenangkan diri dan mencari petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, mendiskusikan masalah dengan tenang. Berbicara dengan tenang membantu kita menyelesaikan masalah tanpa meningkatkan ketegangan. Yang ketiga, mencari solusi bersama.
bekerja sama untuk mencari solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Kemudian, kita juga bisa lihat ini, ada satu pasangan dapat mengikuti konseling pernikahan untuk belajar langkah-langkah praktis. Mereka menemukan bahwa dengan berdoa bersama dan berdiskusi dengan tenang, mereka bisa mengatasi banyak masalah yang sebelumnya tampak tidak dapat terpecahkan. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah kita dapat meminta kedamaian yang hanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 14 ayat 27, kita baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kedamaian dari Yesus mengatasi segala masalah dan ketakutan kita. Kedamaian dari Yesus yang mampu menenangkan gejolak amarah dalam hati kita. Kita harus selalu meminta kedamaian yang hanya daripada Yesus. Itu ada dalam hati kita, dalam hati pasangan kita, dan ada dalam keluarga kita. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mengendalikan amarah itu dapat dilakukan dengan mengandalkan kekuatan spiritual. Dalam hal ini seperti tadi ya, berdoa dan memiliki waktu teduh bersama Tuhan. Itu dapat memberikan kedamaian yang mendalam dan membantu kita menghadapi tantangan lebih tenang. Sebagai pasangan, terkadang ayah dan ibu tentunya kita seringkali merasa cemas tentang masa depan anak kita. Dengan kita mengingat janji-janji Yesus, kita akan menemukan kedamaian, menemukan damai sejahtera di antara kekhawatiran ini. Dengan mengandalkan janji ini, kita sebagai ayah, ibu tentunya bisa menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Ya benar. Dan kemudian kita juga dapat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam Markus 10 ayat 27 mengatakan, Markus 10 ayat 27 katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kita harus mempercayakan setiap masalah dalam kehidupan pernikahan kita kepada Tuhan. Dalam pernikahan, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan besar. Seringkali kita berselisih pendapat dengan pasangan kita. Dengan berdoa dan mempercayakan masalah kita kepada Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan. Kita dapat menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam pernikahan kita dan membawa kedamaian dan pemulihan. Mengatasi kemarahan sangat penting untuk kedamaian dan kesehatan hubungan kita. Dengan kita menggabungkan nasihat Alkitabiah dengan langkah-langkah praktis dan dukungan dari riset, kita bisa saling membantu mencapai resolusi dan kedamaian dalam kehidupan pernikahan kita. Kiranya kita semua di rumah, sahabat Hope Channel Indonesia maupun jemaat yang mendengarkan pada sahabat ini, yang mungkin sedang mengalami kemarahan dalam keluarga, dalam hubungan pernikahan, boleh dapat terselesaikan hanya dengan bantuan Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, segala permasalahan kita, sehingga itu semua boleh selesai. Hal-hal yang membuat kita marah, kita boleh atasi, sehingga kedamaian boleh menjadi bagian dari keluarga kita masing-masing, mulai sahabat ini sampai seterusnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk sahabat ini. Kami masih merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah belajar bagaimana kami mengatasi kemarahan.
Marah adalah satu kondisi yang sering terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, dengan apa yang sudah kami dengarkan, kami mau belajar ya Bapa, untuk mengendalikan diri kami dan untuk memiliki kesabaran mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menolong masing-masing kami, masing-masing pribadi, suami, istri, rumah tangga, dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini dalam konflik dalam rumah tangga, dalam kemarahan, dalam pertengkaran. Tuhan kiranya turut campur sehingga mereka Bapa boleh memiliki kedamaian yang hanya daripadamu saja ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah kami hari ini ya Bapa, kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.